Haleluya, selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati untuk memberkati dalam acara Good News. Puji Tuhan. Hari ini hari Senin tanggal 14 Juni 2021. Dengan narasumber kita adalah Ibu Pendeta Sophie Sarongsong Koba dari Semarang, Jawa Tengah. Bersama saya juga dengan pemandu acara hamba Tuhan Novita Tololiulengke. Dan puji Tuhan, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini narasumber kita dan sudah bersedia memberkati dengan berkat firman Allah. Dan firman Allah adalah kebutuhan dasar dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dan sore hari ini saya menyapa selamat sore untuk Tante Gembala Nonce Monika, puji Tuhan, dari Teluk Naga, Banten. Puji Tuhan, selamat sore Tante. Haleluya. Dan saat ini saya sedang memonitor saya untuk menghubungkan nomor kita, yaitu Pendeta Sophie Sarongsong Koba dari Semarang, Kendal, Jawa Tengah. Puji Tuhan. Haleluya. Di tempat saya sudah menunjukkan tepat jam 6:02. Saatnya kita akan segera membuka dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Engkau. Saat ini ya Bapa, kami akan mulaikan ibadah, diberkati untuk memberkati good news. Kami mohon pengurapan daripada Engkau, baik hamba-Mu maupun narasumber Ibu Pendeta Sophie Sarongsong Koba dari Kendal, Semarang Barat, memberkati kami semua. Dan mendengarkan baik secara langsung maupun secara ulangan, diberkati oleh Tuhan. Sekali kami mencoba mengganggu kampanye pada saat ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap orang yang mendengar siaran ini, ketika mereka belum mengenal sebagai Engkau Tuhan dan Juru Selamat, mereka dapat menyaksikan, mendengar baik kabar keselamatan yang kami dapatkan hanya di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Dan dalam pelayanan pada sore yang sakit dapat disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Ketika firman Allah disampaikan, firman-Mu adalah pribadi Engkau sendiri. Firman akan memberkati kami, menjamah kami, membuka jalan, karena kami percaya firman-Mu lah yang dapat melakukan segala sesuatu. Terima kasih, kami buka, diberkati untuk memberkati dalam acara Good News di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan puji Tuhan, narasumber kita yaitu Ibu Pendeta Sophie Sarongsong Koba sudah memonitor pada sore ini. Haleluya, selamat sore Tante Gembala Sophie Koba. Ya, Tuhan, apa kabar Tante Tuhan, luar biasa, haleluya, Tuhan. Mohon maaf, saya kacamata pakai agak gelap. Iya, ini juga harus pakai kacamata. Puji Tuhan, haleluya. Tadi pagi dalam program acara God is Good, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Rudi Handri Sarongsong telah memberkati. Dan sore hari ini, Ibu Gembala Sophie Sarongsong Koba siap memberkati kita. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan perkenalan singkat. Walaupun sudah banyak yang mengenal, tapi biarlah hanya Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Silakan narasumber, puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Puji Tuhan, haleluya.
untuk kesekian kali bisa bertemu lagi dengan pemirsa ya. Hari ini bersyukur Iya. satu kehormatan bagi kami masih dipercayakan lagi untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, luar Haleluya. biasa. Perkenalkan, nama saya Ibu Pendeta Sofi Koba. Kami bukan di Kendal, Bu, tapi di Semarang. Iya. Kalau Kendal itu kabupaten, tapi kami ada di kota Semarang, Puji Tuhan. khususnya di Ya. GPDI Immanuel Klipang, Kota Semarang. Jadi kami melayani Ya. di Klipang, ya, puji Tuhan, di Semarang khususnya. Jadi ya kami ada baru kurang lebih ya 14 tahun ya di Semarang, tapi masuk dalam pelayanan ini dari tahun 2010 kami sudah melayani Tuhan ya. Suami yang tadi pagi melayani Tuhan itu sebagai gembala sidang juga sebagai dosen di STT. Ya puji Tuhan, kami dikaruniai 2 orang cowok. Ya luar biasa. Haleluya. Jadi inilah saya, keluarga dalam keluarga besar Sarong Syongkoba. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah. Terima kasih untuk perkenalan singkat dan saatnya kita akan bersama berdoa untuk firman Allah dari kota Semarang. Silakan Tante. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Bapak Ibu pemirsa di rumah, mari kita akan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sore menjelang malam hari ini ya Tuhan, Engkau lihat kami umat-umat Tuhan yang ada. Kami boleh mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Baik hamba pun, kami akan melayani Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat yang keluar dari bibir mulut kami Tuhan sebagai hamba-Mu itu berasal dari Tuhan. Kami ini sebagai alat-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus dan Kamu berfirman dalam kehidupan kami semua yang ada. Tuhan kuasai hati kami, kuasai ruangan ini Tuhan, kuasai lingkungan kami, kuasai Tuhan udara yang ada Tuhan, agar senantiasa signal yang akan kami pakai untuk melayani Tuhan itu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, tidak ada yang terganggu. Setiap alat monitor yang dipakai Tuhan jamah di dalam nama Yesus, semua boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Setiap pemirsa yang mendengar, seberapa jauh telinga mendengar pujian, seberapa jauh telinga mendengar sabda-Mu Tuhan, bila Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Kami siap melayani Tuhan, kami siap mendengarkan sabda Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan kita akan mendengarkan firman Allah. Puji Tuhan. Dari kota Semarang. Puji Tuhan. Silakan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saat malam hari ini ya, kembali saya akan berbagi untuk kita semua yang ada. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang jadi guru di sini, tapi semuanya kita mendengarkan sabda Tuhan. Malam hari ini saya akan memberikan satu perikop, itulah melewati proses penajamannya. Semua kita ditajamkan, puji Tuhan. Kita akan lihat, kita baca dalam Amsal. Pembacaan kita itu ada di dalam Amsal 27 ayat 1 sampai 27, tapi yang akan kita baca Amsal 27 ayat 17 saja. Ya, Amsal 27 ayat 17, saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua yang ada. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak mudah ya Bapak Ibu pemirsa di rumah ketika kita dihadapkan situasi seperti ini. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Pernah tidak kita mengalami seperti itu? Pastinya ya, kita banyak kali mengalami yang namanya gesekan-gesekan dari sesama kita. Rekan kita sendiri, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, teman sekerja sendiri, bahkan teman pelayanan sendiri, ada gesekan-gesekan. Tapi kita ingat, ya, tanpa kita sadari bahwa itu memang satu proses yang harus kita hadapi, satu proses yang harus kita alami. Jangan ada orang berkata, saya tidak mau lagi ke sana. Ya, jangan ada orang berkata saya tidak mau lagi pergi ke suatu tempat di mana ada komunitas orang-orang supaya saya tidak ada gesekan di sana. Tidak bisa. Firman Tuhan berkata memang itu harus kita hadapi, harus kita datangi. Kenapa?
Karena di sanalah kita akan diproses oleh Tuhan. Sesuatu yang berharga tanpa diproses itu tidak akan ada nilainya. Ya. Ya. Perhiasan contoh misal emas gitu kan, tanpa diproses itu masih tetap batu, ya kan? Iya. Masih batu yang nggak enak dilihat, cuma batu-batu seperti itu. Saya pernah ada di tambang, jadi tahu seperti apa. Ya, emas itu sebelum lihat enak dilihat, dipandang, berkilau-kilau, itu nggak ada artinya ketika tidak diproses, dan proses itu nggak mudah. Ya, jadi emas nggak mudah diproses. Ketika dia ditambang, sudah jauh-jauh orang ngambil, ditambang masih bentuk batu, dihancurkan lagi, sudah dihancurkan lagi, masih digiling, setelah digiling lagi, masih dicampur dengan air raksa lagi, supaya akan terbentuk emasnya, sudah jadi emas, itu belum murni, masih dibakar lagi supaya apa? Kemurniannya akan muncul. Setelah jadi murni, masih emas batangan pun masih belum enak kan, dilihat cuma pegang doang berpuluh-puluh juta, tapi kalau masih batangan kan enak ya. Bu Novi mau pakai coba nak batangan gede-gede gitu ya. Tapi pasti akan diproses lagi, diproses jadi kalung, diproses jadi anting-anting, jadi gelang, sehingga apa? Bagus dipandang. Nah, itulah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan diproses oleh Tuhan, menghadapi proses memang tidak enak. Ketika kita dihadapkan dengan suatu proses tidaklah enak, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami penderitaan, tekanan, himpitan hidup, kadang-kadang kita mulai persilahkan Tuhan. Oh Tuhan, banyak hal yang kita mulai, Tuhan kenapa ini terjadi? Ada banyak hal kita mulai mempersalahkan Tuhan, tanpa kita sadari bahwa setiap proses yang datang dalam hidup kita adalah seizin Tuhan. Melihat saya tidak diproses, tidak tahu saya, wah paling saya itu orangnya, waduh, tidak karu-karuan ya. Tapi itulah Allah kita luar biasa. Dia itu sungguh ajaib, dia akan memproses setiap anak-anak Tuhan yang menurut pandangannya itu belum layak. Mungkin menurut pandangan manusia, waduh udah bagus, rajin ke gereja setiap minggu, bawa Alkitab, orang lain bawa kayak gini, tapi dia bawa Alkitab, buku Alkitab, waduh bagus sekali, wah rohani sekali. Belum tentu di mata Tuhan, ya. Belum tentu. Sehingga apa? Proses itu akan datang, ya. Proses penajaman itu akan datang dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk melihat sejauh mana iman percaya kita kepada Tuhan, sejauh mana karakter hidup kita. Apakah kita itu sudah baik, benar di hadapan Tuhan? Ya. Orang yang baik kelihatannya, saya mau katakan, orang yang baik kelihatannya belum tentu benar, ya kan? Ya, tapi kalau orang yang benar pasti dia baik. Ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari ketika kita dihadapkan dengan satu persoalan hidup, ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, jangan kecil hati, jangan kecewa, dan berkata, Tuhan tidak sayang aku, Tuhan tidak peduli dengan aku. Banyak kan anak-anak Tuhan ketika dihadapkan dengan satu masalah, ada gesekan, wah Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak adil, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kita mulai kata, tidak bisa. Kok saya setia, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Tidak bisa. Tapi yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kita diproses oleh Tuhan. Kita ingat cerita sang penjunan ya. Seorang penjunan kata firman Tuhan ya, ketika dia melihat hal yang dia buat itu ya belum baik, firman Tuhan berkata apa di sana? Sang penjunan itu apabila bejana yang dia buat, seorang penjunan, tukang priuk ya, ketika dia melihat bejana yang dia buat itu belum baik atau rusak, maka dia akan bentuk lagi. Itu menurut pemandangan sang tukang priuk, si tukang bejana itu. Kalau manusia, orang seni, misalnya seorang seni, dia bisa aja, oh nggak apa-apa, abstrak, pecah-pecah gitu kan, nggak masalah. Guci pecah-pecah nggak masalah, robek-robek sana-sana nggak masalah, ya. Itu pemandangan seorang seniawan itu kan, dia oh nggak apa-apa kok, pecah-pecah dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi menurut sang penjunan nggak baik. Kenapa? Kalau dia pecah taruh air pasti ya airnya keluar, sehingga dia mau seorang tukang priuk itu, seorang penjunan itu, dia mau membuat bejana yang dia buat itu seindah mungkin menurut dia, karena indah belum tentu baik ya, karena dia tahu dia akan poles sedemikian rupa sampai bejana itu layak dipakai.
Nah, Yes. itulah Bapa kita. Itulah Allah kita. Dia akan membentuk hidup kita, ya, memproses hidup kita sampai benar-benar kita layak untuk dipakai Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sampai kita layak untuk dipakai Tuhan. Selama hidup kita belum layak di hadapan Tuhan, terus-menerus proses hidup kita akan alami. Jadi jangan pernah kita berkata, aduh enggak mau saya jadi anak Tuhan. Terus-menerus dia mengalami masalah. Hari ini ada masalah, besok ada masalah. Hari ini saya ada masalah dengan suami. Waduh, pagi hari dengan suami, sore hari dengan tetangga. Nah, tanpa kita sadari bahwa berarti bejana kita ini belum bisa dipakai seutuhnya oleh Tuhan. Karenanya, kalau kita mau dipakai secara dahsyat oleh Tuhan, layakkan kita untuk diproses oleh Tuhan. Amin. Kita mau diproses oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau diproses, kita tidak mau mengalami proses, jadilah seperti batu yang tidak bisa diapain, ya kan? Batu yang pokoknya seperti di jalan, ya, nggak ada artinya. Tapi kalau kita mau mengalami proses, kita mau melihat keberhasilan, tentunya kita siap untuk diproses oleh Tuhan. Ya. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau menjadi anak Tuhan seutuhnya, serupa dengan Tuhan, kata firman Tuhan, kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, marilah kita mau diproses oleh Tuhan. Memang tidak mudah. Tadi saya katakan tidak mudah diproses oleh Tuhan. Ketika saya diproses, tidak mudah, Bapak Ibu, tidak mudah diproses oleh Tuhan, sakit. Tapi ketika kita diproses, ya, setelah diproses, semakin diproses, kita akan semakin terbiasa. Ya, kita tahu, arahnya akan ke sini, sehingga kita akan bisa melihat kekuatan Roh Kudus dia akan berikan kepada kita. Ketika kita bersama Tuhan, apapun masalahnya, kita dibentuk, bolak-balik dibentuk seperti apapun. Kalau Roh Kudus ada bersama kita, maka kita terus berjalan bersama Tuhan. Kita akan terus merasakan apa? Damai sejahtera dari Tuhan. Dalam kondisi apapun, masalah apapun silih berganti datang dalam hidup kita. Kalau kita terus berjalan bersama Tuhan, kita mau katakan, Tuhan terima kasih dengan ujian yang ada. Tuhan terima kasih dengan persoalan hidup yang ada. Tuhan terima kasih dengan masalah yang ada. Karena dengan masalah membuat saya kuat di dalam Tuhan. Ya. Tidak mudah. Menjadi anak Tuhan akan mengalami yang namanya pembentukan, tidak mudah. Penajaman apalagi tidak mudah. Ya, kita mau tajam iman percaya kita nggak mudah. Kita lihat pisau secanggih apapun dia, kalau tidak pernah diasah, tidak akan tajam. Bagaimana akan dipakai kalau dia tidak tajam? Nah, hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana hidup kita dipakai oleh Tuhan? Kalau kita tumpul iman percaya kita di hadapan Tuhan, tumpul iman percaya kita di dalam kita mengiri akan Tuhan, apalah artinya? Yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita akan diproses, dan diproses terus sampai benar-benar Tuhan berkata, ini sudah layak aku pakai. Ya, ini sudah layak aku pakai. Menjadi serupa dengan Allah. Kalau menjadi serupa itu, baru serupa loh. Menjadi serupa itu tidak mudah. Proses demi proses itu harus kita jalani, harus kita alami. Tapi mari firman Tuhan berkata, jalani itu dengan sukacita. Karena kalau kita menjalani, kita bisa melihat banyak kan cerita di dalam Alkitab yang dihadapkan dengan satu proses, yang dihadapkan dengan satu masalah, tapi kita lihat kemuliaan yang dia alami. Seperti yang kita lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana cerita tentang Yusuf, ya. Ketika Yusuf diuji, yang menghadapi masalah, kita lihat masalah yang datang dalam kehidupan daripada Yusuf itu tidak mudah. Dia dihadapkan dengan diproses oleh saudaranya sendiri, ya. Bertubi-tubi masalah yang dihadapi oleh saudaranya sendiri. Tapi kita lihat Yusuf itu luar biasa. Karena dia sudah diproses sedemikian rupa, dia sudah pernah dimasukkan ke liang sumur, dia pernah dipenjara, dia sudah mengalami proses itu sehingga apa? Kita lihat hatinya murni di hadapan Tuhan. Dia bahkan berkata bahwa dalam firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 di sana dia pernah berkata begini, memang kamu telah mereka-rekan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah
telah merekargakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita lihat. Ya, luar biasa kan tuh. Kita lihat. Amin. Yusuf dihadapkan dengan masalah gesekan-gesekan yang bukan dari gesekan siapa, tapi gesekan dari keluarga, dari kakak sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Tapi kita lihat apakah Yusuf itu marah? Dia terus mengalami, dia menikmati proses dan proses yang ada. Dia menikmatinya, bahkan dia berkata memang itu harus terjadi. Karena Allah sudah membuat proses kebaikan bagi dia. Sehingga dia bisa memimpin bangsa yang besar. Tanpa proses, Yusuf tidak bisa seperti itu. Saya dan saudara tanpa proses, kita tidak bisa menjalani hari-hari kita lebih indah bersama Tuhan. Karenanya mari, firman Tuhan berkata, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Jangan pernah kita kecewa. Tujuan Tuhan menajamkan kita adalah supaya kita semakin matang di dalam Tuhan, ya kan? Jadi tujuan Tuhan memproses hidup kita supaya kita semakin matang di depan Tuhan, semakin indah di pemandangan mata Tuhan. Karena Bapak kita adalah Bapak yang Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak mau anak-anaknya itu terlantar. Dia tidak mau anak-anaknya itu tertinggal di bumi ini, tapi dia mau kita terangkat bersama dia di surga sana, memerintah bersama-sama dengan dia. Tapi bagaimana ya? Bagaimana dia mau kita memerintah bersama-sama dengan Bapa di surga kalau kita tidak mau diproses? Karenanya mari, tujuan Tuhan menajamkan kita adalah supaya kita semakin matang, semakin sempurna, semakin berkenan dan semakin ya setia di hadapan Tuhan. Jangan pernah ya, jangan pernah kecewa ketika kita menghadapi persoalan hidup. Ya, Yusuf dalam segala kesederhanaannya dia tidak pernah kecewa. Ya, dia terus menikmati proses yang ada. Dia terus menikmati situasi yang ada. Dia terus menikmati apapun yang dia hadapi. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Amin. Kita mau diproses oleh Tuhan. Kita harus imani bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita karena dia memberikan jaminan. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Dia tidak mau. Ketika kita jatuh tangan, Tuhan akan mengangkat kita. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata ketika anak-anaknya jatuh, dia tidak mau anak-anaknya jatuh tergeletak. Tapi dia ketika melihat anak-anak jatuh, dia akan angkat tangannya itu luar biasa, mengangkat kita, menopang kita kalau kita hidup mau diproses oleh Tuhan. Haleluya. Untuk anak-anak yang luar biasa. Ya, memang tadi saya katakan tidak mudah, tidak semudah berkata-kata seperti ini. Tapi itulah proses. Ya. Saya mengalami proses luar biasa. Kalau masalah penajaman dengan sesama, waduh, banyak sekali terjadi. Ya, dalam masalah dengan teman sepelayanan, teman sekerja, karena tahun-tahun kemarin saya sempat bekerja di multi level, yang saya ada dia dari nol, dia angkat sampai dia jadi core leader. Wah, tapi pada akhirnya dia tusuk saya dari belakang, dia keluar dari jaringan. Waduh, sakit kan itu, ya kan? Bukan Bu Novi tahu seperti apa kalau sudah kita ada di posisi manajer, terus ada anak buah itu, dulunya nol kita angkat, setelah dia sudah jadi leader, terus dia keluar dari jaringan kita, omsetnya harusnya masuk ke kita, lari ke lain kan? Kenapa dia keluar? Manusia kita apa? Pasti kan? Pasti kita kecewa kan? Oh, nggak tahu diuntung, udah ku bantu dari nol, nggak tahu apa-apa, ngomong aja belepotan, nggak bisa diajarin ngomong, sekarang sudah hebat, ya, tapi melupakan. Nah, itulah proses. Tapi saya dari sini saya belajar, awal-awal saya sedih. Tapi saya mulai belajar, oh iya, terus kalau ketemu orangnya, saya berusaha sebisa mungkin menyapa dengan tulus, bukan pura-pura. Saya orang nggak pura-pura, saya marah. Saya enggak pernah pura-pura dengan kalau saya marah. Bukan saya nggak bisa dilurusin, oh monggo, nggak bisa kayak gitu. Kalau saya marah. Jadi ketika saya berhadapan dengan orang itu, saya katakan, oh ternyata kamu begini ya, maaf bos, karena dia suka panggil, maaf bos, gini-gini, soalnya begini, banyak alasan. Tapi itulah, bersyukur saya punya Roh Kudus yang memberikan saya selalu penghiburan. Saya bersyukur punya Bapa yang luar biasa. Dia tahu, firman Tuhan berkata, ketika kita tersakiti, maka yang lebih dahulu merasakan sakit itu siapa? Bapa kita.
ketika sedang tersakiti, Tuhan, saya menjerit Tuhan, seperti ini. Maka Roh Kudus, dia memberikan penghiburan, tenanglah nak, jangan takut, ini aku ada. Walaupun dia sudah seperti itu, tapi berkat Tuhan, ada cara Tuhan untuk memberkatimu. Luar biasa. Jadi di tengah saya selalu merasakan sukacita, oh Tuhan luar biasa. Dahsyat Tuhanku, dia tidak pernah meninggalkan aku dalam kondisi apapun. Seperti itu, waduh, secara manusia, aduh ini kok nggak tahu diuntung temanku ini ya, kok seperti ini. Dulunya nggak tahu apa-apa, setelah dia jadi, kok dia meninggalkan saya, nggak ngomong-ngomong lagi, nggak tahu masalahnya apa, ya. Nah, tapi itulah proses. Di sana saya belajar, oh puji Tuhan, ya. Semakin kesini saya semakin bersyukur diproses dan diproses Tuhan. Sudah begitu ada begitu banyak bertubi-tubi masalah yang datang, tapi saya bersyukur. Ya. Sampai saya katakan air mata saya kayak sudah kering ya. Sampai saya, oh Tuhan, terima kasih. Sehingga orang berkata, Bu Sofi kalau kemana-mana kok enjoy aja ya, enjoy. Kenapa ya? Saya nggak harus gimana. Oh terus susah, sudah susah, tambah susah lagi. Kalau itu, waduh gimana? Tapi saya bersyukur. Saya terus melangkah dengan iman. Ketika proses itu datang, ketika gesekan itu datang, saya hanya katakan terima kasih Tuhan. Aku tahu aku punya berkat yang luar biasa. Aku tahu Tuhan sudah menyediakan berkat yang lebih di tempat yang lain, walaupun menghadapi situasi yang ada. Kadang kalau saya berkata, Tuhan terima kasih dengan situasi yang ada, Tuhan terima kasih kemampuan aku dengan masalah yang ada. Dan memang luar biasa, ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mau diproses, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan tidak mau tinggalkan kita. Dia tidak mau kita tersakiti. Dia akan terus membalut kita. Ketika kita tersakiti, dia akan terus membalut kita. Ketika kita relakan hidup kita mengalami proses, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesuai kata firman Tuhan, ya. Proses penajaman bisa terjadi dimanapun. Jadi proses penajaman kehidupan orang percaya itu bisa terjadi dimanapun. Di rumah bisa terjadi, ya kan? Gesekan terjadi di rumah tuh paling sering, ya. Paling sering gesekan dengan pagi-pagi dengan anak-anak sudah ceret, sore hari mungkin dengan suami. Nah, belum lagi dengan gesekan dengan tetangga, ya. Jadi saya mau katakan proses penajaman itu tuh luar biasa. Itu akan yang benar-benar membentuk karakter kita. Jangan pernah berkata bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan kalau karakter kita nggak mau diproses. Nggak langsung ya, wah seindah itu proses, nggak langsung kita menjalani hidup dengan enjoy, ada masalah enjoy aja kalau kita belum menghadapi yang namanya proses. Tentu saja ketika kita bisa melihat orang menghadapi masalah, dia tetap enjoy, dia tetap bersyukur, dia tetap berseri-seri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang mengalami proses bersama Tuhan. Tuhan sudah memberikan dia kekuatan, Tuhan sudah memberikan dia kemampuan, kesanggupan. Roh Kudus yang memberikan dia selalu penghiburan ketika dia mengalami masalah. Karenanya, mari, Bapak Ibu pemirsa di rumah, ketika engkau sedang menghadapi masalah, engkau menghadapi persoalan dengan temanmu mungkin, gesekan dengan teman sekerja, dengan siapapun, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Jangan pernah menyalahkan teman, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menyalahkan teman, tapi mari bersyukur, ya berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih mengizinkan proses itu datang dalam hidup kita. Ketika kita diproses, oh terima kasih Tuhan, ya dengan kita menerima masalah kita katakan, oh terima kasih, kita akan mulai menyadari apa ya Tuhan yang harus kita lakukan. Seperti apa? Oh saya harus seperti ini, menerima kondisi yang ada. Kita harus menerima karakter seseorang yang ada. Kita harus menerima, oh dianya seperti ini, maunya dia seperti ini. Kita harus belajar mengikuti arus yang baik di hadapan Tuhan. Ya, jadi mari firman Tuhan berkata, jalanilah proses hidup yang ada. Besi menajamkan besi, kata firman Tuhan. Besi itu ya, besi dengan besi ketika mengalami gesekan akan terjadi yang namanya perapian. Ya, besi ditajam pasti akan keluar api. Ya, di sini kita bisa melihat gesekan-gesekan yang datang itu dalam firman Tuhan berkata bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi ketika kita mengalami masalah, penderitaan, himpitan dan lain sebagainya, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri,
Jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi bersyukur dengan proses yang ada. Memang ya sakit, tadi saya katakan, sedih rasanya. Tapi ketika kita mengalami proses dan kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melihat, oh indah. Kalau hati kita sudah terbentuk, ya. Saya katakan sering katakan anak-anak sering bilang, Mami ini sih cuma diam aja kalau gituin. Kalau enggak lah, enggak apa-apa. Kenapa? Kalau hati, saya katakan ya, kalau hati kita sudah diproses, hati kita sudah terbentuk, maka orang memberikan sakit apapun itu, kita cuma, sudahlah, terima kasih Tuhan. Ya. Ketika kita dapat persoalan yang pelik, ya, orang menyakiti kita tidak salahkan dia. Kita hanya koreksi diri sendiri. Terima kasih Tuhan, mampukan aku Tuhan. Ketika kita berkata terima kasih Tuhan, mampukan aku Tuhan, Tuhan merasakan sakitnya kita. Ketika Tuhan merasakan sakitnya kita, maka dia akan membalut kita. Dia akan memeluk kita, sini anakku, aku mengasihi engkau. Asalkan ya, kita mau diproses oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi. Jadi ketika kita mengalami masalah, mengalami gesekan-gesekan itu, memang tadi katakan tidak mudah ya Bu Novi ya, tidak mudah. Tapi kita bisa melihat, firman Tuhan berkata tadi, besi itu akan menimbulkan api ketika ada gesekan besi dengan besi. Ya, di sana akan terjadi apa? Api emosi, ya kan? Api kemarahan, api kebencian, api kejengkelan, ya. Sebuah hal yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, maka ketika kita mengalami gesekan itu, api emosi itu sudah redah. Sesaat kita memang, aduh kok gitu ya, tapi Roh Kudus pasti akan memberikan kepada kita kekuatan, ya. Jangan ada cara ya. Ketika kita antri dimakan, seperti kemarin ya Bu Novi, antrian sudah lapar nih, orang numpuk di situ, nggak keluar-keluar dari meja, kapan kita masuk, gitu kan. Itulah proses Tuhan. Baru selesai nih 3 hari 3 malam doa puasa. Ketika mau makan, kok orang tuh nggak antri langsung aja gitu kan, nggak ingat yang lain, nggak gitu. Nah, tapi kalau kita sudah diproses oleh Tuhan, kita biarkan mereka dulu, ya. Kita menikmati situasi yang ada. Jadi saya mau katakan, mari, indah sekali hidup kita kalau kita sudah diproses oleh Tuhan. Ya, siapa sih yang sakit? Tapi saya mengalami sendiri. Ketika masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita, saya nggak langsung Tuhan terus nangis-nangis, mengeluh-ngeluh, enggak. Saya cuma katakan kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya Tuhan. Saya selalu beriman, saya percaya, selalu beriman bahwa ketika saya dihadapkan dengan satu persoalan yang dahsyat, saya percaya ada satu berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan. Saya percaya satu berkat yang luar biasa yang saya akan nikmati ketika saya bisa mau melewati proses yang ada. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, ya, biarlah kita mau jadi bejana-bejana yang mau diproses. Ya. Tadi saya katakan seorang tukang priuk, seorang tukang bejana itu, dia sang penjunan. Tadi saya katakan bahwa dia akan memproses bejana itu untuk lebih indah lagi kalau ada yang rusak. Seketika bejana kita ini rusak, izinkan sang penjunan kita itu untuk memproses hidup kita. Amin. Izinkan sang penjunan itu memproses hidup kita semakin indah lagi, semakin baik lagi di pemandangan mata Tuhan. Karena ketika proses itu datang, kita terbentuk dengan indahnya, maka kita siap dipakai oleh Tuhan. Kalau kita sudah siap dipakai oleh Tuhan, kita bisa melihat luar biasa. Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Dia akan memberkati dengan dahsyat, berkat kesehatan, berkat kekuatan. Dia akan beri dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi mari, semua kita yang ada di rumah, tadi saya katakan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya apa? Supaya kita lebih sempurna di pemandangan mata Tuhan. Dia tidak mau kita tertinggal, ya. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, izinkan itu proses datang dalam hidup kita. Jangan, tadi saya katakan, jangan sampai kita sudah nggak mau lagi ketemu dengan orang-orang. Wah, saya nggak mau ada gesekan, ya. Kita nggak mau lagi datang di kumpulan-kumpulan, ada satu persimpunan yang seharusnya kita datang sesama anak Tuhan, sama hamba Tuhan, kita enggak mau. Bukan saya nggak mau karena COVID, tapi saya nggak mau tuh nanti ketemu dia lagi.
Nah, berarti kita belum mau diproses. Kalau kita katakan, aduh saya nggak mau ketemu dengan Bu Novi, nanti ada masalah dengan dia. Nah, berarti kan kita belum mau diproses. Aduh saya nggak mau ketemu lagi dengan si nanti kalau ketemu sama dia, malas aku ketemu dia. Nah, itu berarti kita belum mau diproses. Tapi kalau kita sudah diproses oleh Tuhan, berhadapan sekalipun dengan orang yang menyakiti kita, kita enjoy aja. Kita bisa menyapa dia dengan kasih. Bukan dengan pura-pura, tapi kita bisa menyapa dia dengan kasih. Kenapa? Karena hidup kita sudah diproses oleh Tuhan. Kita menikmati proses kita. Proses yang kita nikmati sehingga berhadapan dengan siapapun dia, sekalipun dia telah menyakiti kita, tetap enjoy. Tidak masalah. Ya, kita. Halo, bukan pura-pura ya, tapi dengan sukacita, benar, dengan ketulusan hati kita. Saya katakan, ketika saya berhadapan dengan orang yang pernah saya tolong dan dia menyakiti, ya, dia seperti itu, saya awalnya sedih, tapi ketika saya sadar, oh ya udahlah kayak gitu. Saya minta Tuhan memberikan saya kemampuan, saya minta Roh Kudus memberikan saya kemampuan, dan ketika saya ketemu dengan orang ya saya tegur, saya ngomong apa adanya. Ya. Oh kok seperti ini ya. Dan ketika sudah selesai, selanjutnya bisa ketemu, enjoy aja, nggak ada masalah, nggak ada kepura-puraan di sana. Salam seperti biasa, si hello seperti biasa. Kenapa? Ada kasih Kristus dalam hidup kita. Ketika kasih Kristus ada dalam hidup kita, apapun itu kita bisa enjoy menjalani hidup yang ada. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemirsa di rumah. Tadi saya katakan, proses penajaman orang yang percaya kepada Tuhan itu sungguh luar biasa. Tapi itulah Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Ya kan? Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, dia membiarkan saja. Tapi di mana ada Tuhan yang mau membiarkan anak-anaknya? Tuhan tidak mau ya anak-anaknya tersesat, sehingga dia terus memproses hidup kita sampai kita menjadi layak di pemandangan mata Tuhan. Sampai hidup kita teguh di hadapan Tuhan. Karenanya, mari Bapak Ibu pemirsa di rumah, terus bersyukur, terus bersukacita dalam kondisi apapun, dalam masalah apapun, gesekan-gesekan yang kita alami, terus bersyukur kepada Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan di dalam kondisi apapun, menghadapi masalah apapun, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan siapa-siapa, tapi bersyukurlah kepada Tuhan dengan proses yang ada membuat engkau semakin indah di pemandangan mata Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Telah diberkati dengan situasi yang tidak mengenakan, bagaimana dikhianati, bagaimana ditinggalkan, dan malam hari ini dapat memberkati kita dengan kabar baik. Kita harus dibentuk untuk bejana dan pemandangan yang indah di mata Tuhan ya. Luar biasa, Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah yang memberkati kita pada malam hari ini. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika kita melihat dengan kacamata firman Allah, kita diberkati, dan satu saat nanti kita akan memberkati dengan firman dan pengalaman yang diizinkan Tuhan. Puji Tuhan. Dan malam hari ini, kita juga akan memberkati bangsa Indonesia dengan doa. Kita memberkati negara yang kita cintai ini. Kita memberkati pemerintahan Joko Widodo. Kita memberkatikan gereja-gereja Tuhan. Memberkati para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan kita berkati semua umat manusia untuk dapat menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui doa syafaat yang akan dipimpin oleh narasumber kita, Ibu Pendeta Sofi Saronsongkoba dari Semarang, Jawa Tengah. Silakan, kita akan berdoa untuk mungkin terlebih menyanyi, saya persilakan. Ingin menyembah Tuhan dulu atau langsung berdoa syafaat, kami persilakan. Puji Tuhan, silakan. Mari kita mungkin bisa bernyanyi bersama-sama ya. Engkaulah kekuatanku ya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku
mampukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami semua yang ada. Pada malam hari ya Tuhan, kami berterima kasih. Karena tanpa kekuatan-Mu Tuhan, kami tidak sanggup menghadapi situasi yang ada. Tanpa kemampuan dari Roh Kudus, kami tidak mampu menghadapi setiap masalah yang datang. Tapi kami percaya, Roh Kudus selalu memberikan kami kemampuan, kesanggupan dalam kami menghadapi situasi yang ada. Pada saat malam hari ya Tuhan, kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Engkau lihat seberapa telinga mendengar sabda Tuhan yang ada. Seluruh pemirsa yang ada pada malam hari ini yang mengikuti program Good News malam hari ini, mari Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau yang tahu masalah yang di hati mereka ya Tuhan. Setiap mereka yang mendengar sabda Tuhan malam hari ini, hamba-Mu tidak mengerti persoalan yang mereka hadapi. Hamba-Mu tidak mengerti masalah yang mereka hadapi. Tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu persoalan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong ketika kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan, Engkau memberkati umat-Mu yang ada. Mereka melihat masalah, Engkau kuatkan, teguhkan dengan percaya mereka. Mereka yang sakit apapun itu Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami berdoa khusus buat pemerintah kami, Bapak Jokowi, serta jajaran Tuhan. Tuhan tolong, Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Engkau tolong bangsa kami Tuhan, tolong bangsa kami Bapa di surga. Tuhan Yesus Bapak Jokowi sebagai presiden, Tuhan tolong Kau berikan hikmat dari Tuhan. Bagaimana untuk memerintah bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, dengan jajaran-jajaran yang ada, pemerintahan yang ada dari pusat sampai kepada pedesaan, Tuhan tolong Kau campur tangan. Dalam Kau nyatakan kuasa-Mu, sehingga kami boleh melihat bangsa kami ini terlindung oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan, berkati ya Tuhan. Jauhkan bangsa kami itu dari hal-hal yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Engkau lihat ya Tuhan, masa pandemi belum selesai. Tuhan, COVID masih ada. Tuhan, kami berdoa kiranya belas kasihan Tuhan, tolong hidup kami bangsa yang ada ini Tuhan. Tolong ya Tuhan, jauhkan setiap COVID yang ada, setiap virus apapun itu. Engkau jauhkan semuanya di dalam nama Yesus. Engkau jauhkan Tuhan. Kami boleh melihat bangsa kami ini terlindung, sehingga kami boleh melihat ekonomi bangsa ini boleh semakin baik lagi, dan kami boleh melihat masyarakat di dalamnya, mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus, terpuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena di dalamnya ada anak-anak-Mu berseru dan berseru memohon belas kasihan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman Allah yang telah memberkati pada malam hari ini. Dan sepakat kami juga berkati Tuhan untuk keluarga hamba-Mu, keluarga Bapak Pendeta Krudi Sarongso Soba, di mana keluarga telah memberkati dalam firman Allah, baik pada pagi hari dalam God is Good dan pada saat ini dalam Good News. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hiburkan dengan jiwa-jiwa baru segala visi, misi dan penentuan Tuhan. Bela campur tangan dalam Engkau pakai dengan tanda-tanda keras. Hiburkan dengan jiwa-jiwa baru. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami telah memberkati bangsa Indonesia. Dan malam ini juga Tuhan, kami memberkati semua telah menyaksikan akan program dan Good News.
semua yang Glory. berdoa bersama-sama, Amin. yang mengalami pergumulan, yang sakit pada malam hari dengan iman, engkau angkat tangan kananmu, tangan kiri yang di tempat yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, oleh kuasa Tuhan sembuhkan. Glory. Haleluya. Karena firman Allah telah kami dengarkan. Hanya firman yang dapat sanggup menyembuhkan, memulihkan, menegur, dan mengingatkan kami pada malam. Haleluya. Bagi Haleluya. kami mereka yang mendengarkan firman Allah, baik secara sosial ulangan, yang mengalami masalah rumah tangga, dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, yang tertutup dengan Tuhan bukakan jalan, yang lemah dikuatkan, yang bahkan yang lemah dalam mulai Tuhan mulai bimbang akan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bagi kehidupan mereka. Tuhan tolong jamah Roh Kudus, pulihkan nama Yesus. Tuhan tidak pernah salah memilih engkau. Tuhan Amin. Amin. jadi firman Allah. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu berkuasa, bahwa di dalam nama Yesus ada jalan keluar, dalam nama Yesus yang berkuasa bagi kami yang percaya kepada Engkau. Dan malam hari ini, terima kasih firman Allah. Besi menajamkan besi, dan Kau izinkan kami dimanapun kami berada untuk memproses kami menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan, jadi pribadi yang suka mengampuni, menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, jadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu kami harus siap diproses dimanapun dan kapanpun Engkau izinkan kami mengalami. Terima kasih untuk firman Allah. Kami semua yang melayani, saya mendengarkan, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Rencana iblis yang mencuri benih firman Allah, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Indonesia dipulihkan, gereja dibangkitkan, semua hamba Tuhan bergandengan tangan. Tuhan bersatu menopang pekerjaan Tuhan yang ada. Kami berdoa bagi mereka yang belum menerima Kau sebagai Haleluya. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Selamat. Karena hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Hanya dalam Yesus sajalah kita dapat menuju ke sorga yang mulia. Terima kasih malam hari ini. Kami mengucap syukur segala kebaikan Tuhan. Dan jika ada hal-hal yang mencuri kemuliaan Allah, kami mohon ampun ya Tuhan. Karena segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami di tempat yang maha tinggi. Kami telah diberkati oleh itu. Kami berkati pada malam ini dengan firman Allah, dengan doa-doa, dan kami percaya kabar baik, good news telah disampaikan. Firman telah dilepaskan, dan dia akan pergi dengan apa yang Kau kehendaki dan mengerjakan apa yang Kau rencanakan akan menjadi sempurna dan tak bercacat celah. Kemudian namamu, kami ucap syukur dan kami terima mujizat. Kami terima jalan keluar. Kami terima kesemua pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesekian kalinya telah memberkati dalam acara Good News. Dan puji Tuhan, kita telah diberkati, oleh karena itu kita memberkati juga dalam doa. Dan tetap berdoa untuk bangsa Indonesia. Berdoa untuk kesatuan gereja. Penuaian zaman, kita akan sama-sama menuai jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan malam hari ini, sebelum kita akan pamit undur diri, kita akan menyapa sahabat-sahabat kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya menyapa akan Ibu Pendeta Elsia Ruth Sinaulan dari Jawa Timur. Apa kabar Bu Gem? Juga Tante Gembala Eni Febeluka yang ada di Manado. Puji Tuhan. Haleluya. Juga menyapa akan saya menyapa untuk Ibu Gembala Jekin Lumenta Wabiling yang ada di Sulawesi Tengah sekarang ya, puji Tuhan. Juga menyapakan Ibu Gembala Diana Rumondo dari Bekasi, Jawa Barat. Juga menyapa Tante Gembala Mince Ombeng dari Tiga Tangerang, Banten. Juga menyapa akan sahabat-sahabat Ibu Gembala Elizabeth Caroline Tarigan Sibero dari Haurgelis, Jawa Barat. Juga menyapakan Ibu Margareta Irma Sumpeno. Ya, Tuhan memberkati. Juga Ibu Gembala Feben Putakalangi dari Bitung, Sulawesi Utara, puji Tuhan. Juga menyapa apa kabar Ibu Mei Fiko Malik ya, dari Sulawesi Selatan kalau nggak salah ya, maaf apabila salah penyebutan lokasi. Juga menyapakan apa kabar
Ibu Mekotan Wongko Ginta dari Gorontalo. Tuhan memberkati. Haleluya. Juga menyapakan Om Yoco Walintukan dari Karombasa, Manado, Sulawesi Utara. Juga menyapa akan Ibu Gembala Nancy Jewisan, ya. Dengan komentar puji Tuhan, Bu Gem Sofi Koba, dahsyat firman Tuhan, firman yang memberkati. Yes, amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Juga menyapakan Ibu Joko Lumenta Wawiling. Haleluya. Puji Tuhan dari Sulawesi Tengah. Juga menyapakan Tante Gembala Weni Sendol dari Besti Tangerang, Banten. Puji Tuhan. Juga menyapakan Ibu Pendeta Ernina Halai dari Ambon, Maluku. Puji Tuhan. Terima kasih. Juga menyapa akan haleluya juga Bapak Gembala Aldi Adelis Masih dari Cikarang, Jawa Barat. Juga menyapakan Tante Nonce Monika dari Teluk Naga, Banten, Tangerang. Puji Tuhan, terima kasih Tante. Juga menyapa Ibu Yuliana Chul, Tolio dari Bekasi. Terima kasih Tante. Puji Tuhan, juga menyapa Ibu Yusya Magrita Kuba, saudara ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Juga menyapakan Bapak Pendeta Joni Burnaung dari Sulawesi Tengah yang ada di Manado sekarang. Puji Tuhan. Amin. Juga menyapakan Ibu Lydia Margata Pantau. Puji Tuhan, tidak jatuh sampai tergeletak. Amin. Dari Kaltara. Puji Tuhan. Kalau nggak salah udah balik ya atau masih di Jakarta. Puji Tuhan. Juga menyapakan Tante Gembala Mang Foni Marta dari Sunter, Jakarta Utara. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Juga menyapa Ibu Seri Lengki dari Manado. Terima kasih Kak. Puji Tuhan. Juga menyapakan Ibu Gembala Nesya Katupayan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Haleluya. Juga Tante Mego dari Amurang, Sulawesi Utara. Terima kasih Tante Megosal. Haleluya. Juga menyapa akan Tante Seri Lengkap itu sudah, puji Tuhan. Kami juga menyapa akan Ibu Fanalo Sang Kongpe dari Samarinda, Kalimantan Timur. Juga menyapa akan Ibu Yopin Christian Daedi Tobo dari Poso, Sulawesi Tengah. Apa kabar Ibu Daedi? Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik, juga menyapa akan Ibu Frida Dolang. Haleluya, selamat malam. Tuhan memberkati. Juga menyapa Bapak Gembala Rexon Lomban dari Sulawesi Tengah yang ada di Sawangan sekarang ya. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita akan pamit undur diri, kita akan mendengarkan closing statement ya. Pada saat ini sebelum kita akan pamit undur, silakan narasumber. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, haleluya. Buat semua pemirsa di rumah, terima kasih yang baik sudah like, sudah komen. Tuhan kiranya memberkati, sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Kita percaya ketika kita hidup bersama Tuhan, maka Tuhan yang selalu menjadi andalan kita. Ya, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tadi saya katakan, proses apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka itu kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Tidak akan merasakan sakit, tapi kita terus hidup kita terus akan semakin enjoy lagi ketika kita dihadapkan dengan masalah. Karena semua pemirsa di rumah, terima kasih yang sudah bergabung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang ada. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah diberkati untuk memberkati dalam acara Good News. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih juga kepada Tuhan Yesus telah memberikan firman-Nya kepada hambanya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Sofi Saronsong Koba dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan kita akan nantikan lagi next akan memberkati dalam acara Good News. Sonia Guria, tetap semangat dan tetap jaga iman dan imun kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat malam. Dadah. Puji Tuhan. Puji Tuhan.